Selamat datang di channel YouTubeku, Tovan Gustiawan. Sekarang di sampingku ada Mas Henta. Mas Henta, nama lengkapnya siapa? Heribertus Henta Noristianto. Oke, mantul. Kita mau ngobrolin tentang apa nih? Tentang apa maunya? Sip. Kita mau ngomongin tentang bela diri. Oke, sampai saat ini saya belajar bela diri taekwondo dan juga hapkido. Oke, taekwondo dan hapkido. Mulai yang mana dulu? Pertama. Mulai yang taekwondo dulu. Taekwondo. Kok bisa Mas Henta ini tertarik untuk apa taekwondo? Dari kapan? Bisa cerita nih awal mulanya sejak kapan nih, Mas? Sebenarnya ingin ikut bela diri itu dari SMP. SMP itu udah pingin ikut bela diri tapi nggak boleh sama orang tua sih. Oh ya? Nggak boleh. Kenapa? Boleh tahu ya? Boleh tahu. Waktu itu tuh karena ada ini ya, ada kasus-kasus kayak misalnya ospek ataupun kekerasan di bidang bela diri ataupun juga di penerimaan sekolah-sekolah yang lain. Oh, jadi orang tua takut kalau Saya kenapa-napa. ya, Betul. luar biasa anak kesayangan nih kayaknya. betul. Lalu ketika SMP nggak bisa, terus kapan? SMP nggak Memberanikan bisa. diri untuk SMP, aku harus SMA taekwondo itu nih. masih ikut olahraga tim. Tim? Sepak bola, basket, baru bisa ikut bela diri cepat-cepat. Kayaknya pas kuliah. Ya, pas kuliah dan pas mau lulus. Nggak usah takut malu lah. Ya, kenapa saya bilang nggak usah takut malu? Karena dulu yang ngajarin saya itu lebih muda daripada saya. Nah itu Bahkan biasanya. saya belajar sama anak kecil karena kadang orang sungkan buat ikut bela diri karena wah, lihat yang lebih muda itu sabuknya tingkatannya lebih tinggi. Betul, mana lagi seandainya ada yang mau ikut tapi badannya kecil. Betul. Ya, ada banyak sekali problem, terus kayaknya memang harus menerima diri dulu. Betul, deh. menerima diri, terus punya keberanian buat mencoba, terus nggak usah malu sama siapa aja, pak kondisi kayak gimana gitu. Oke, kalau pas udah mulai latihannya, terus apa nih tantangannya? Tantangannya adalah skripsi dan hobi. Betul. Ya, terus gimana ini supaya skripsi jalan, hobi jalan? Berat nih. Ya berat sih, memang berat. Karena apa ya? Karena itu juga tuntutan juga sih. Apalagi pada waktu itu emosional, semangat itu lebih condong ke ikut bela diri, taekwondo gitu. Apalagi awal-awal mula dekat dengan kejuaraan, saya juga dituntut buat ikut kejuaraan juga, meskipun sabuk saya juga masih rendah gitu kan. Ya resikonya ya kayak gini pada waktu itu saya ketika sudah selesai latihan itu kan masih seger tuh badannya tuh, terus saya lanjut buat belajar bentar, udah ngantuk ya tidur. Oh ya, jadi olahraga, otak fresh, mengerjakan, capek tidur. Betul. Nah, problemnya juga sekarang orang tua udah tahu nih belum? Kalau sekarang sih sudah Kalau yang waktu pas awal-awal dulu gimana? Orang tua tahu? tahu karena setiap kali mau ikut kejuaraan apa mau ikut apa kenaikan sabuk itu pasti saya minta izin ke orang tua. Oh ya, bagus. Dan orang tua sudah merestui dan lebih lega lah ya. Iya, yang penting orang tua tahu Ya. direstuinya atau enggak, nanti lanjut lagi. Nah, lalu pernah ikut kejuaraan atau apa gitu, Mas? Ya, sebenarnya kalau ngomongin kejuaraan ataupun juara, saya bukan tipikal orang yang punya banyak pengalaman kejuaraan ataupun juga juara di banyak tempat. Tapi beberapa kali saya ikut kejuaraan, mungkin yang bisa saya bagikan adalah ketika saya pertama kali ikut kejuaraan itu saya udah kalah KO. Wow. Wah, itu pengalaman yang gimana ya? Ya, Mengesankan sekali kayaknya. mengesankan sekali karena ini mungkin buat teman-teman semua kalau mau ikut kejuaraan kalian harus melihat diri sendiri juga sih. Iya. Pada waktu itu saya ikut kejuaraan baru berapa lama ikut, terus karena saya punya keberanian tapi saya ternyata kurang teknik dan kurang pengalaman. Keberanian dan teknik itu harus seimbang ya, Mas ya. Betul. Dan waktu itu yang besar adalah keberaniannya. Keberanian dulu, asal berani karena saya mikir saya udah telat, udah bilang tua lah. Oh, Dibilang, gitu. coba kalau Mas Henta ini ikutnya taekwondo dari dulu gitu. Pengalaman pertama kalah KO. Betul. Itu nggak kapok, Mas? Ya takut sih, kenapa?
Alhamdulillah sih takut bener. Mhm. Tapi itu nggak kerasa sakit sih. Wow. Cuma langsung pingsan. Langsung pisan. Dan katanya mulutnya nggak bisa dibuka. Oh ya? Untungnya pakai pelindung gigi, gamsil. Oh ya. Dan udah mengalami itu, tapi tetap lanjut mas, maksudnya. Tetap lanjut. Jadi 2 tahun setelah kejuaraan itu saya tetap jadi atlet tarung, tetap di kelas tarung. Ya. Kemudian setelahnya itu saya beralih ke atlet jurus atau seni keindahan gerak. Itu bedanya apa? Mas? Beda. Jadi kalau di bela diri, apalagi kita ngomongin seni bela diri itu ada ya, atau biasanya rata-rata ada kejuaraan kategorinya antara tarung dan juga seni gerak. Oh iya. Nah, Kalau seni gerak itu ya tidak bertarung ya? Mas? tidak bertarung, dia hanya menunjukkan, bukan hanya menunjukkan ya, dia menunjukkan keindahan gerakan, kesempurnaan gerakan. Yang dinilai adalah kesempurnaan gerak, teknik dan juga stamina. Oh iya. Kepercayaan diri seseorang juga. Mas Henta sudah melatih ya? Betul, sudah melatih. Sejak kapan mulai melatih? Ya. Tapi sebelum menjadi seorang pelatih, bagi yang sudah sabuk senior, saya oleh pelatih saya disarankan untuk membantu menjadi asisten pelatih. Oh. Jadi harus punya bekal dulu buat berbagi melatih ke orang lain gitu. Ya. Itu sejak tahun 2014. Jadi seorang pelatih. Jadi asisten dulu, lalu Betul. jadi pelatih sendiri. Betul. Itu kapan? Pelatih sendiri itu benar-benar lepas, bukan benar-benar lepas ya, tapi saya dipercaya untuk membantu melatih di kategori jurus tadi. Oh, kategori jurus. Betul, tahun Ya. 2014. 2014. Betul. Mantul. Boleh tahu Mas di mana? Boleh lah, boleh. Awal mula saya ikut taekwondo dan jadi seorang pelatih taekwondo di Universitas Sanata Dharma. Oh, Universitas Sanata Dharma. Jadi di Sanata Dharma saya kenal taekwondo dari tahun 2010, kemudian membantu melatih di sana sampai dengan sebelum saya pamitan berarti sekitar tahun 2017. Ya, 2017. Lalu setelah dari 2017, Setelah dari tahun 2017 saya melatih di Universitas Atmajaya Yogyakarta. itu kakak adik mereka. Jadi sebelahan aja. Ya. Pelatih di tahun 2018 ya ke Atmajaya. Atmajaya, betul. Atmajaya. Kenapa kok sekarang malah menjadi pelatih? Iya. Ya balik lagi ke awal tadi itu, saya dulu pertama kali ikut taekwondo kan juga nggak baik. Kayaknya penuh dengan dendam lah. Saya ingin balas dendam kepada orang-orang yang suka membuli saya, pada orang-orang yang suka menyakitin keluarga saya. Terus seiring berjalannya waktu, latihan bela diri, ternyata tuh bela diri nggak cuma buat nyakitin orang, nggak cuma buat balas dendam gitu. Ya. Apalagi setelah tahu rasanya ditendang itu sakit, dipukul itu sakit, hampir kehilangan nyawa gitu lah. Iya. Semakin menghargai kehidupan. Ya, justru karena bela diri itu menyadarkan Mas bahwa kita tuh lebih bisa menghargai kehidupan. Betul. Gila. Dan aku yakin kayaknya orang belajar bela diri itu sangat-sangat serius dalam mengatasi emosi. Betul. Mengatasi emosi. Jadi nggak sembarangan ya Mas ya. Betul. Dan, ya. Betul. Nah, itulah kenapa yang disebut dengan seni bela diri. Wow, mantul. Tadi kan ngomongin apa tadi? Menghargai kehidupan. Iya, menghargai kehidupan ya. Seni bela diri, seni kehidupan di situ semua. Oke Mas, aku dengar-dengar kamu juga belajar bela diri lain. Betul. Selain taekwondo, apa itu? Minum dulu ya. Oke, minum dulu. Tiba-tiba ada minum, kita minum dulu. Oke. Belajar bela diri yang lain ya. Jadi selain taekwondo tadi saya juga belajar hapkido. Hapkido. Betul. Ini hapkido dari mana ini? Taekwondo dari Korea Selatan. Betul, taekwondo dari Korea Selatan, hapkido juga dari Korea Selatan. Mulai belajar hapkido tahun berapa? Mulai belajar dan dikenalkan hapkido tahun 2013. Itu langsung gabung gitu ya? Bukan langsung gabung sih, cuma itu kayak komunitas, ajakin aja, ayo siapa yang mau. Itu oleh salah satu guru besar yang ada di Jogja ini. Lalu kamu ikut di situ? Betul, ikut di situ, kemudian animonya banyak yang ikut. Tahun 2014 ada pelatih dari Korea langsung didatangkan ke Indonesia, khususnya di Jogja, ngojlok kami
Wow, itu tuh Hapkido juga memang mulai pertama di Jogja ya. Mulai pertama di Jogja, diperkenalkan di Jogja dan pusatnya di Jogja juga. Lalu kamu juga pernah ikut kejuaraan untuk Hapkido? Betul. Itu gimana Mas? Bisa diceritakan. Kalau taekwondo pertama kali dulu KO, kalau Hapkido? Gitu, kebetulan nggak tahu sih. Ini nih gimana Mas pengalaman Hapkido? Kalau di Hapkido, saya ikutnya pertama kali di Hapkido itu seni tarung berpasangan. Wah, Jadi saya punya partner, kemudian kami melakukan teknik-teknik pertarungan, kami latih sehingga nanti dinilai kekompakan geraknya, tekniknya bagaimana. Misalnya salah satunya adalah teknik jatuhan, teknik lemparan, teknik kuncian. oh. Tapi itu kayak pura-pura tarung gitu. Betul, pura-pura tarung. Kalau mau dibuat Ini singkatnya bahasa adalah bahasa awam ya. Betul. Pura-pura tarung. pura-pura tarung. Jadi dibuat sinematik lah. Sinematik ya. Gitu. Jadi Kompak. tapi tekniknya itu serius ya Mas. Tekniknya serius dan waktu itu awal-awal pengenalan itu ada sekitar satu tingkatan itu sekitar 3, ada satu tingkatan 4, terus ada 11 tingkatan kan. Jadi kaliin aja 3 kali 11 kan berarti 34. Kami disuruh mengambil sekitar 8 sampai dengan 15 teknik lah. Itu tuh kalau sekali tarung seperti itu maksudnya dalam satu berapa lama? Kalau yang tarung berpasangan ini waktu maksimalnya adalah 90 detik, 1,5 menit. Itu memang harus pas itu atau gimana? Harus Biasanya. pas itu nggak boleh melebihin itu. Iya. Pas boleh, kurang lebih baik, tapi nggak boleh melakukan teknik yang asal-asalan. Oh ya, jadi memang harus sesuai dengan Koridornya dan dinilai oleh para juri. Hapkido, taekwondo sama-sama dari Korea Selatan. Betul. Ini ada bedanya nggak sih Mas? Jelas beda. Yang pertama beda induk organisasinya. Ya. Terus yang kedua secara penamaan mungkin sama ya karena sama-sama dari Korea Selatan gitu ya. Tapi beberapa tekniknya beda, cara pertarungan, cara pembawaannya, cara kita bertahan diri juga berbeda. Kalau ingin tahu misalnya di taekwondo itu saya sering ngomong dengan itu pertarungan yang ofensif, standing fight. Ya. Jadi pertarungan berdiri. Berdiri. Nah, Kalau Hapkido itu ke defensif. Dia bisa main ke jarak dekat. Jadi resikonya kalau kita bermain di jarak dekat atau bertahan di jarak dekat, kita harus siap-siap jatuh. Nah, kalau di taekwondo pada saat awal saya ikut taekwondo itu saya harus punya kuda-kuda yang kokoh, terus punya langkah yang baik, ya. pergerakan yang baik. Tapi kalau di Hapkido itu susah, kenapa susah? Bahkan menyakitkan. Dulu pertama kali saya ikut Hapkido, belajar Hapkido itu saya harus benar-benar pintar jatuh depan, jatuh belakang, jatuh samping. Saya harus bisa mengambil posisi yang baik dan punya reaksi yang baik saat jatuh. Gila. Jadi kedua bela diri ini sama-sama punya resiko masing-masing. Betul, punya resiko masing-masing, punya karakter masing-masing. Dan Betul. itu berbeda sekali. Karena berbeda itu makanya saya ingin belajar dua hal ini supaya nanti bisa saling melengkapi lah. Betul. Standing fight sama mungkin ya grounding fight atau mungkin kuncian yang nggak saya dapat di pertarungan standing fight itu. Dah apa ya? Lama kamu ikut bela diri, terus kamu juga mempelajari dua bela diri. Pasti ada banyak sekali ya tantangan-tantangan dan mungkin kamu juga pernah mendengar orang mengejek kamu ikut bela diri seperti itu. Ya. Atau Mas, kamu ikut bela diri bisa nangkis peluru nggak? Gitu. Jangan nanti ngalahin Superman gitu. Iya. Ada pernah dapat ejekan seperti itu? Ada. Dulu awal mula ikut bela diri saya dibilang orang yang keras dan mungkin juga ambisius ya. Karena saya latihan itu keras, terus nge-push diri saya sendiri. Ya orang nggak pernah tahu alasan saya kenapa kayak gitu sih. Kemudian saya bertarung dan bertanding itu nggak kenal usia gitu kan. Ada yang bilang ngapain ikut bela diri, umurnya udah tua, udah 20-an waktu itu ya, 20-an, nggak eman-eman. Belum lagi dari sisi keluarga juga tadi kan sempat bilang ya udah direstui belum. Ya saya baru direstui mungkin ketika tahun 2013. Oh iya.
ketika saya mengikuti kejuaraan yang tingkatannya tinggi, agak tinggi, di situ saya bisa bawa nama, itu orang tua baru bisa menanyakan saya dan saya sangat bersyukur itu. Terus sampai saat ini, hingga saat ini jadi seorang pelatih yang benar ditanyain, jadi orang pelatih gimana, bisa nangkis peluru enggak? Sebenarnya kalau kita ngomong bela diri itu namanya kita harus bisa membela diri dalam keadaan bahaya, ancaman yang datang pada kita dan yang bisa terlihat oleh diri kita. Kalau ancaman itu nggak bisa kita lihat, misalnya tadi ada peluru atau gimana, saya sering bilang itu nasib. Dan beberapa kali di bela diri tertentu juga belajar senjata gitu ya. Senjata itu digunakan buat pertahanan diri, bukan buat menyerang. Nah mungkin tuh masuk bahan masak, mana-mana bawa pedang, mana-mana bawa pisau, mana bawa double stick gitu ya. Nah mungkin nanti kena operasi polisi nanti diambil. Terus yang berikutnya lagi, jadi seorang pelatih itu ya enaknya ya kita harus bisa mengkondisikan, harus bisa mengerti klien. Nah, karena kadang kemauan orang beda-beda ya, ada yang inginnya ini. Makanya dari keinginan yang berbeda-beda itu, saya sebagai seorang pelatih juga punya beberapa metode latihan yang harus saya sesuaikan dengan keinginan mereka juga. Ada banyak alasan mereka mau mengikuti bela diri. Betul. Ada yang untuk kesehatan, ada yang pengen sertifikat, Betul. ada yang pengen juara, ada yang pengen itu macam-macam. Seorang pelatih harus memikirkan semuanya. Plus kadang saya juga ikutan apa ya, agak terenyuh apa ya? Itu merasakan kalau ada seseorang ikut bela diri itu, kalau dia berangkat dari masa lalu sering dibully juga. Dapat perlakuan yang baik. Itu kan mengingatkan diri saya sendiri juga. Betul. Karena mereka punya pengalaman pribadi dan mereka mencoba untuk belajar mengolah pengalaman itu di dalam bela diri. Betul. Gila. Oke Mas, buat orang yang mungkin tertarik untuk ikut bela diri, entah dia mungkin yang ngerasa dia kurus kayak aku nih, atau dia ngerasa badannya kecil, dia udah tua, atau dia juga merasa bahwa minder atau takut, tapi ada keinginan untuk ikut bela diri, sarannya apa? Ya, kalau saran buat teman-teman ataupun juga siapapun yang ingin ikut bela diri zaman sekarang ya. Yang pertama, cari informasi dulu. Kalian ingin ikut bela diri atau seni bela diri seperti apa? Sekarang di media sosial ataupun juga di channel YouTube juga banyak kan, gambarnya seperti apa. Terus yang kedua, dari tadi hal-hal yang kalian cari tadi, kalian bisa melihat, oh yang cocok buat saya ini, saya ingin seperti ini, ini kayaknya menarik. Nah, dari ketertarikan itu coba didalami lagi. Terus yang ketiga, setelah kalian tertarik, kalian harus melihat diri kalian sendiri. Wah, aku badannya kecil nih, gini. Wah, kalau olahraga ini nggak cocok ini. Nah, yang tadi berapa? 3 ya? Yang ketiga itu, kalau kita bisa melihat diri kita sendiri, beranilah buat keluar. Ini yang keempat, beranilah buat mencoba. Terus mencoba, kenali juga situasi dan lingkungan tempat latihan. Itu terkait dengan pelatihnya, teman-teman kalian latihan, dan juga pemikiran kalian sendiri. Kayaknya yang paling bagus sama di Atmajaya ya. Ya nanti kalau mau ketemu saya atau tanya-tanya saya, nanti mungkin saya bisa bikin channel ataupun juga. Ya bisa. Oke. Gila ya, kita sudah panjang lebar mengobrol tentang gimana Mas Senta, kemudian sejarahnya dia ikut taekwondo dan bela diri lain kayak hapkido ya. Ya hapkido. Dan gimana suka dukanya itu banyak sekali. Sekarang kita mau lihat nih gimana aja teknik-tekniknya ya. Iya, beberapa ya. Mungkin bisa, mungkin kayak Mas Tovan belum pernah ikut bela diri, biar bisa sangat mudah lah ya dimengerti ya. Wow, saya akan mencoba hari ini karena saya mau berolahraga. Ya, kita akan mencoba. Kita lihat yang satu ini. Oke, Mas Senta bisa ngasih tips untuk saya menjaga diri. Oh iya. Untuk orang awam seperti saya, menjaga diri bagaimana?
Cara pertama ya harus Mas Topan belajar adalah pukulan. Pukulan. Ya. Cara diri seperti ini Mas Topan. Ya, bentar. Oke. Oke. Terus mukul. Lurus kayak gini. Pukul. Oke. Ya, oke. Yes. Lagi. Oke. Pukul kanan kiri. Oke. Dua. Kanan kiri. Ya, Eh. good. Terus yang kedua, back ke sini. Sini. Oh, ini harus Ya, dijaga. dijaga. Biar pipinya nggak geser. Iya, betul. Pukul, coba. Ya, lagi satunya. Ya, yang ini. Satunya. Ya, oke. Oke. Ini yang kedua, tangan dari sini. Yang ketiga, ini berblok. Terus saya pukul. Nah, Yes. itu satunya. Ya, Wah, ini Tuh. fungsinya untuk menahan diri. betul. Ini pakai tangan. Kemudian yang berikutnya, siku. Dia di sini. Lagi sini. Nah, satunya. Ini benar ini? Ini nggak apa-apa, jangan pikirin kaki dulu, yang penting Oh, tangan ini. dulu. Fokus pada Nah, tangan. coba. Tangan, Oke. kiri. Ya, tangannya dibiasain. Kiri, oke. Ya. Ya, sikunya yang naik. Ya, Oke. ya, oke. Kita caranya sini, pelan. Kita ke saya. Nah, Wah. tangannya. Ya, aku ke sini. Ini bisa ke sini atau? Nah, Wah, ini fungsinya untuk ke situ. betul. Kemudian cara berikutnya lagi ke kaki. Kaki biasanya dia nggak boleh dari. Relax, jangan diangkat ya. Ini tangan di sini. Ya, angkat ya. Ya. Lutut, taruh Bisa, depan, coy. belakang. Lutut taruh depan aja, belakang. Tarik belakang. Oke. Itu pertahanan buat mengincar bagian kemaluan Oh ya. atau perut. Jadi tendang pelan-pelan ke sini, jangan kenain loh ya. Masa depan ini. Angin up. Nah, Oke. jadi kalau terlalu dekat kayak gini, lututnya naik. Nah, itu kemudian yang berikutnya ini kaki buat matain bagian. Jadi nanti didorong. Nah, Tuh. up, pelan. Itu. Ya, jadi ini berfungsi untuk Yang lutut, buat Lutut ini ini? kemaluan, perut. Nah, Wes. betul. Pukulan, buat pukul. Ya. luar biasa, saya bisa ceklay. Ini kan kalau nggak bisa mukul, pakai ini lah teman. Jadi buat cewek yang nggak bisa mukul, pakai ini bisa nampar. Atau pakai ini. Atau pakai itu. Jadi ini masuk bahan bendanya. Jadi ini Dorong. Nah, kasih ini nanti apa? oke. Ya, Dikasih apa namanya emoticon. Efek-efek. ya. Itu Ini ini dari sini di sini. atau di sini. Itu. Ya, coba. Wah. Ya, atau itu sini. Nah, jangan coba, nanti pelajarannya Saya berat. mau coba. Itu kemudian nanti ada juga yang namanya teknik lepasan. Lepasan. Jadi misalnya dipegang, pegang Mas. Oke, ini berlawanan ya. Jadi ini kalau kayak gini, kalau jauh kencang ya. Saya nggak bisa. Tapi kalau mau kayak gini, saya harus dekat. Wow. Baik, saya sebagai lawan saya tidak siap. Jadi kayak gini, coba kalau Mas Topan tarik. Tarik. Nah, berat kan? Berat. Sekarang dekat maju. Sipilnya naik. Nah, Yes. Jadi ini bisa apa? lepaskan. tangannya. Betul. Jadi tadi tangan yang itu dia ketarik dan ini berfungsi untuk Defend. Iya. Nah, kalau nggak kuat lagi, saya tangan dua, pegang coba. Tangan dua, tangan satu nggak bisa, tarik ini. Terus pegangan. Nah itu. Wow. Mau coba? Coba tangan satu dulu ya. Nih, lepas bisa nggak? Nggak bisa kan? Dari atas. Kalau dari bawah nggak bisa. Dari atas kan? Jangan kayak orang salaman. Pegang. Nah, tekan, tarik. Tarik. Nah. Itu. Tenaga saya tidak ada. Iya. Ya, jadi memang ini fungsinya untuk membantu tenaga. Betul.
Betul. Saya punya teknik baru. Ditarik malah susah, malah dideketin aja. Iya, harus deketin ternyata. Betul. Jangan Ternyata jauh-jauh. Ada tekniknya. Nah itu kalau jarak jauh nggak bisa. Kalau jarak jauh tadi saya bilang pakainya yang ofensif, pakainya yang taekwondo, yang standing fight. Ya kita menjelang. Ini jauh. Nah jarak dekat belajar gimana? Belajar dia begitu. Sudah tahu bedanya Mas Sofwan? Ya, Kalau cuma ngomong itu kan ya. nggak tahu Diomongin bedanya. itu susah. Ternyata kalau prakteknya lebih susah. Tapi ini penting banget buat kamu yang mau menjaga diri dan bela Betul. diri itu bagaimana. Betul. Karena ada salah satu mata bela diri yang saya tahu, kita harus belajar tangan dulu, belajar kaki, terus belajar semua tubuh. Dari satu kesatuan, nanti kamu bisa mensinkronkan semuanya. Jadi kita bisa juga apa ya untuk menghindari kekerasan-kekerasan yang biasanya tidak terduga. Ya namanya juga bela diri. Siapa yang tiba-tiba memegang saya? Pernah nggak Mas Sofwan dengar istilah serang diri? Serang diri? Ya, Ada nggak? tidak ada. Adanya seni bela diri kan nggak Ya. ada seni serang diri. Ya, betul. Jadi kalau ada yang ngendakin bela diri buat menyakiti atau menyerang orang lain, namanya bukan seni bela diri. Itu namanya menyerang. Good. Oh, Oke, terima kasih karena saya sudah diberi pengetahuan tentang seni bela diri, taekwondo dan juga hapkido. Wow. Jarak dekat dan jarak jauh tadi ya. Itu baru sebagian kecil sih. Ya, ya, saya perlu banyak belajar lagi. Harus kuat. Good. Terima kasih Mas Santa. Ya, Terima kasih. Sabung. ya, siap. Kamu sampai Sudah. Oke.